warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Akase. Saya dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Ilmu Perikanan, Universitas Pohuwato. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang optik dan alat-alat optik. Alat optik adalah alat yang menggunakan komponen optik dengan prinsip kerja pembiasaan dan pemantulan cahaya. Alat optik memiliki banyak jenis, seperti kamera atau teropong. Berikut ini adalah macam-macam alat optik, baik yang alami ataupun alat buatan. Yang pertama, mata. Mata adalah alat optik alami yang dimiliki manusia. Mata memiliki bagian yang berfungsi untuk menangkap pantulan cahaya supaya membentuk gambaran penglihatan. Untuk selanjutnya, otak yang berfungsi memberikan makna atas penglihatan yang didapat dari mata. Mata memiliki bagian-bagian seperti kornea, iris, lensa, retina, dan otot siliaris. Kornea berfungsi melindungi permukaan mata dari segala benda asing dan kotoran. Iris berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa berfungsi sebagai pengatur fokus agar bayangan yang terbentuk tepat berada di permukaan retina mata. Retina berfungsi sebagai layar untuk menangkap bayangan, dan otot siliaris berfungsi untuk mengatur daya akomodasi mata. Ketika cahaya menembus lensa mata, cahaya tersebut akan diteruskan ke iris. Kemudian lensa mata akan membelokkan cahaya tersebut agar fokus dan jatuh tepat di permukaan retina. Di dalam retina, bayangan dibentuk dengan wujud terbalik, nyata, dan diperkecil. Jika lensa gagal melakukan tugasnya untuk memfokuskan cahaya, maka akan terjadi adalah bayangan akan menjadi kabur. Ada 3 jenis cacat mata yang diakibatkan oleh bayangan tidak terbentuk tepat di retina mata. Yang pertama, rabun jauh atau miopia. Orang yang terkena miopia tidak bisa melihat benda yang letaknya berjauhan dengan matanya secara jelas, tetapi tetap bisa melihat objek yang dekat dengan normal. Miopia disebut juga dengan istilah mata minus di kalangan masyarakat. Yang kedua, rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi terjadi ketika cahaya yang masuk ke mata terfokus di belakang permukaan retina mata. Hal ini dapat terjadi karena bola mata yang terlalu pendek, bentuk lensa atau kornea mata yang tidak normal. Yang ketiga, presbiopia. Presbiopia adalah hilangnya kemampuan mata untuk melihat benda dalam jarak dekat. Presbiopia adalah gangguan penglihatan yang merupakan tanda penuaan tubuh secara alami. Ciri-ciri presbiopia adalah sering menyipitkan mata saat membaca, sering menjauhkan suatu benda agar dapat melihatnya dengan jelas, atau merasakan sakit kepala setelah membaca dalam jarak dekat. Secara umum, cara untuk mengatasi gejala presbiopia adalah dengan menggunakan kacamata khusus yang diresepkan oleh dokter mata, memakai lensa kontak, beda refraktif, implan lensa, dan inlay kornea. Selanjutnya, kaca pembesar. Ini adalah alat optik yang menggunakan konsep pembiasaan. Cahaya untuk membuat bayangan benda menjadi lebih
lebih besar daripada aslinya. Bayangan benda yang dibentuk oleh lensa cembung pada kaca pembesar adalah maya, tegak, dan diperbesar. Dalam bahasa Indonesia, alat ini biasa juga disebut dengan nama lup atau juga suryakanta. Selanjutnya yang ketiga, mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang ukurannya terlalu kecil untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, misalnya jamur patogen, jaringan daun, koloni bakteri, dan lain-lain. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung yang disebut lensa okuler dan lensa objektif. Biasanya lensa okuler yang dipakai di mikroskopik sudah memiliki pembesaran 10 kali. Sehingga ketika Anda memiliki lensa objektif dengan pembesaran 100 kali, berarti total pembesaran yang Anda lihat adalah 1000 kali. Mikroskop juga memiliki dua jenis, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya menggunakan cahaya sebagai sumber utama untuk membentuk bayangan suatu benda. Sedangkan mikroskop elektron menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya untuk membentuk bayangan suatu benda. Yang selanjutnya, teropong. Teropong adalah alat optik untuk melihat benda yang terletak di tempat jauh. Penggunaan teropong cukup bervariasi sesuai dengan jenisnya. Ada teropong yang digunakan untuk melihat bintang, mengamati satwa liar, mengamati lalu lintas di laut, dan teropong prisma yang bisa digunakan di kapal selam. Perbedaannya adalah fokus lensa objektif pada teropong lebih besar daripada fokus lensa objektif pada mikroskop. Bayangan yang terbentuk di lensa objektif pada teropong selalu berada pada titik fokus lensa objektif karena letak benda yang sangat jauh. Selanjutnya kamera. Kamera adalah alat optik yang dapat merekam kejadian atau benda dalam bentuk gambar. Cara kerja kamera mirip dengan cara mata bekerja. Pada kamera analog, bayangan dibentuk oleh lensa kamera, ditangkap oleh film kamera. Di dalam bagian film kamera terdapat zat kimia tertentu yang peka terhadap cahaya. Prinsip kerja pada kamera digital juga hampir serupa. Cahaya yang masuk melalui lensa difokuskan supaya dapat ditangkap oleh sensor cahaya. Kemudian, sensor bahaya ini memilah cahaya berdasarkan komponennya dan mengubahnya menjadi informasi digital. Selanjutnya, periskop. Periskop adalah alat optik sejenis teropong untuk mengamati objek yang keberadaannya berada di atas atau di bawah lensa. Periskop dapat membelokkan arah pandangannya sehingga seorang di dalam kapal selam dapat mengamati keadaan di permukaan laut saat sedang berada di dalam lautan. Periskop membentuk bayangan melalui pantulan cahaya pada cermin bagian atas menuju cermin yang di bawah. Kemudian cermin yang di bawah akan meneruskan ke mata pengamat. Selanjutnya, proyektor. Proyektor adalah alat optik yang membantu manusia untuk menampilkan data dari komputer atau laptop ke bidang datar, seperti layar dan tembok. Cara kerja proyektor menggunakan prinsip pembiasan cahaya. Panel LCD pada proyektor akan menghasilkan cahaya. Semua cahaya yang melewati panel akan berpadu melalui prisma di dalam proyektor. Kemudian, perpaduan cahaya ini akan terpancar menuju layar proyeksi atau bidang datar seperti tembok. Baiklah,
Hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's